Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Pertanyaan tentang sebesar apa Allah seringkali muncul dalam pikiran kita. Allah adalah sebuah konsep yang sering kita ucapkan, namun sulit untuk kita bayangkan dengan tepat seberapa besar dan agungnya. Dalam menjawab pertanyaan ini, kita harus menyadari bahwa Allah berada di luar pemahaman dan batasan manusia. Meskipun demikian, keinginan untuk lebih mengenal Allah dan memahaminya tetap ada. Pertanyaan ini muncul dalam dua konteks yang berbeda, yaitu diskusi filosofis yang serius dan pertanyaan dari anak-anak dalam pembelajaran agama. Dalam konteks pembelajaran agama, jawaban yang umumnya diberikan adalah Allah lebih besar dari yang kita bayangkan. Hal ini menggambarkan betapa kebesaran Allah melebihi pemahaman manusia, dan jawaban ini tentu sudah sering kita dengar. Di sisi lain, dalam diskusi filosofis, pertanyaan tentang sebesar apa Allah melibatkan pembahasan tentang kenyataan, eksistensi hal-hal supranatural, dan topik-topik metafisika lainnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pemahaman tentang sebesar apa Allah melalui perbandingan sesuatu yang dapat diamati, dan pemahaman tentang Arsy, sebagai pusat pengendalian dan ciptaan Allah yang paling besar. Allah, sebagai entitas yang diperbincangkan, tidak dapat dikategorikan dalam dimensi dan ukuran fisik. Dalam mengulas subjek ini, kita harus memahami bahwa Allah tidak terbuat dari materi dan tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Ia berada di luar batasan-batasan fisik yang kita kenal. Allah adalah entitas abadi yang tidak memiliki awal dan akhir. Ia ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan akan tetap ada setelah segala sesuatu lenyap. Konsep waktu yang kita terapkan pada dunia ini tidak berlaku baginya, karena Allah berada di luar batasan ruang dan waktu yang kita pahami. Dalam memahami kebesaran Allah, kita perlu menyadari bahwa Ia tidak terbatas oleh konsep dimensi fisik yang dapat kita bayangkan. Allah tidak dapat diukur dengan parameter ruang dan ukuran fisik seperti rumah, gunung, atau sebuah negara. Segala konsep fisik yang kita kenal tidak mencakup keberadaan Allah yang tak terbatas. Oleh karena itu, Allah melebihi segala yang bisa kita bayangkan. Keterbatasan akal dan imajinasi manusia membuat kita tidak mampu memahami sepenuhnya seberapa besar Allah. Meskipun kita dapat mengagungkannya dan berusaha untuk memahami keagungannya, tetapi akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami dimensi yang tak terbatas seperti keberadaan Allah. Ketika berbicara tentang keberadaan Allah, diskusi filosofis dan teologis seringkali melibatkan konsep metafisika. Pertanyaan tentang besarnya Allah melibatkan pemahaman tentang kenyataan, keberadaan hal yang supranatural, dan sifat-sifatnya yang tak terbatas. Para filsuf dan teolog mungkin terjebak dalam perdebatan dan kompleksitas pemahaman tentang realitanya, sementara anak-anak mungkin bertanya dengan polosnya, sebesar apakah Allah itu? Meskipun ada perbedaan pendekatan antara diskusi filosofis dan pertanyaan sederhana anak-anak, intinya tetap sama, Allah adalah entitas yang lebih besar dari segala yang ada dalam pemahaman dan imajinasi kita. Ia melebihi batasan-batasan fisik dan dimensi yang kita ketahui. Dalam memandang kebesaran Allah, kita perlu mengakui bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya. Lautan yang luas, daratan yang membentang, matahari yang memancarkan cahaya dan panas, serta galaksi-galaksi yang menghiasi langit malam, semuanya diciptakan oleh Allah. Bahkan kita sebagai manusia, dengan segala keunikan dan kompleksitas kita, juga adalah hasil ciptaannya. Dalam Al-Quran Surah Saba ayat 23, Allah dinyatakan sebagai yang maha tinggi dan maha besar. Ayat tersebut menggambarkan posisi dan keberadaannya yang menjadikannya melebihi segala hal yang kita bayangkan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memperoleh keyakinan dan kesadaran akan seberapa kecil manusia dan alam semesta ini dibandingkan dengan kebesaran Allah. Mengenai pertanyaan, sebesar apakah Allah, kita mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban yang dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Namun, dalam ketidakmampuan kita untuk memahaminya secara menyeluruh, kita dapat merasakan dan menyaksikan kebesarannya melalui ciptaannya yang tak terhitung jumlahnya dan keharmonisan alam semesta ini. Keagungan Allah terpancar dalam setiap detail alam semesta yang diciptakannya. Bayangkanlah, Allah mampu menciptakan lautan yang luas, daratan yang meliputi bumi, matahari yang menyinari seluruh tatanan langit, dan galaksi-galaksi yang terhampar di ruang angkasa. Semua ini adalah bukti nyata dari kebesaran Allah. Kita sebagai manusia juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang luar biasa. Kita diciptakan dengan sempurna, dengan berbagai kemampuan dan potensi yang diberikan olehnya. Betapa besar dan luasnya kekuatannya yang mampu menciptakan segala sesuatu dengan begitu sempurna. Melalui pengetahuan ilmiah, kita juga dapat sedikit memahami betapa besarnya Allah.
Saat kita membandingkan ukuran bumi dengan planet-planet lain, kita menyadari bahwa bumi ini terlihat cukup besar jika dibandingkan dengan planet-planet seperti Venus, Mars, Merkuri, dan Pluto. Namun, jika dibandingkan dengan planet-planet yang lebih besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, bumi ini terlihat sangat kecil. Tidak hanya itu, jika planet-planet yang lebih besar tersebut dibandingkan dengan matahari, maka planet-planet tersebut pun terlihat kecil. Matahari, yang merupakan bintang terdekat dengan bumi, memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan planet-planet tersebut. Sehingga, bumi kita hanya menjadi titik kecil dalam kebesaran matahari. Namun, matahari yang tampak begitu besar bagi kita, akan terlihat seperti kelereng jika dibandingkan dengan benda angkasa seperti Arcturus, yang memiliki ukuran sebesar bola sepak. Begitu pula, Arcturus akan tampak sebesar kelereng jika dibandingkan dengan benda angkasa bernama Antares yang seukuran bola sepak. Dan ini hanya dalam skala benda-benda yang teramati oleh manusia. Padahal, di alam semesta ini terdapat banyak galaksi yang terdiri dari jutaan bintang yang tersebar luas. Bumi, planet-planet, dan matahari kita hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan galaksi ini. Melalui perbandingan ini, kita dapat melihat bahwa alam semesta yang diciptakan Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Bahkan dengan pemahaman yang terbatas ini, manusia menjadi saksi akan kebesaran dan keagungan Allah. Alam semesta yang luas ini menjadi bukti akan kekuasaannya yang tak terhingga. Semakin kita mempelajari dan memahami tentang alam semesta ini, semakin terasa kecil dan tidak berarti diri kita dalam konteks yang lebih luas. Sekarang, bayangkanlah kebesaran Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Alam semesta yang kita lihat dan pahami hanyalah sebagian kecil dari kebesarannya. Bahkan dengan segala pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, kita masih belum dapat melihat dan memahami secara menyeluruh kebesarannya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan dan keindahan. Kebesarannya terpancar dalam setiap benda dan fenomena di alam semesta. Melihat keindahan matahari terbit, melihat gemintan yang berkilau di langit malam, atau merasakan kelembutan angin yang menyentuh kulit, semuanya adalah bukti akan kebesaran Allah. Mengenal dan memahami sebesar apa Allah, tidak hanya melalui pengamatan alam semesta, tetapi juga melalui pemahaman spiritual dan ketaatan kepadanya. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita akan menyadari kebesaran dan keagungannya. Kesadaran akan kebesaran Allah harus menginspirasi kita untuk menghormati, mencintai, dan mengagungkannya. Ketika kita memahami sejauh mana kebesarannya, kita akan merasa rendah hati dan kagum akannya. Kita akan merasakan betapa pentingnya menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan takut akan kebesarannya. Dalam kesederhanaan kita sebagai manusia, kita dapat mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Pengukuran dan pemahaman tentang ukuran alam semesta yang dapat diamati merupakan upaya manusia untuk mendekati kebesaran Allah. Dalam proses ini, para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian dan pengukuran untuk mengungkap batas dan karakteristik alam semesta yang dapat diamati dari bumi. Berdasarkan penelitian dan perhitungan, diperkirakan bahwa alam semesta yang dapat diamati dari bumi memiliki batas bawah sekitar 13,8 miliar tahun cahaya. Ini berarti bahwa objek terjauh yang dapat kita amati hari ini berjarak sekitar 13,8 miliar tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita hanya dapat melihat bagian alam semesta yang telah mengirimkan cahayanya selama 13,8 miliar tahun. Oleh karena itu, ketika kita mengamati objek tersebut, kita melihat objek tersebut seperti apa adanya pada 13,8 miliar tahun yang lalu, karena itulah waktu yang diperlukan bagi cahaya untuk mencapai kita. Namun perlu diperhatikan bahwa batas alam semesta yang dapat diamati terus berubah, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia. Dalam beberapa pengukuran terbaru, bagian dari alam semesta yang dapat terlihat dari bumi telah menyusut menjadi sekitar 320 juta tahun cahaya ke segala arah. Hal ini didasarkan pada data perluasan alam semesta yang dikumpulkan oleh wahana antariksa Plan milik Agensi Antariksa Eropa. Ditambah lagi dengan fakta bahwa alam terus meluas, menambah rumitnya pengukuran pasti. Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 47 juga mengatakan, "Dan langit itu, kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ukuran sebenarnya dari alam semesta yang dapat diamati memang masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Beberapa sumber menyatakan bahwa ukuran alam semesta yang dapat diamati sekitar 27,6 miliar tahun cahaya, sedangkan sumber lain menyatakan 46 miliar tahun cahaya ke segala arah. Perbedaan ini terkait dengan metode pengukuran dan model perluasan alam semesta yang digunakan. Selain itu, diperkirakan bahwa alam semesta yang dapat diamati mengandung jutaan bintang yang terdiri dari lebih dari 80 miliar galaksi.
Angka ini hanya mencakup alam semesta yang telah dapat diamati oleh manusia dan tidak mencakup alam semesta secara keseluruhan. Batas alam semesta yang dapat diamati memberikan kita pemahaman tentang sejauh mana kita dapat mengobservasi dan memahami alam semesta. Namun, ada pula aspek alam semesta yang masih belum terlihat oleh manusia. Meskipun begitu, para ilmuwan telah menggunakan pendekatan ilmiah untuk memperkirakan apa yang ada di luar batas alam semesta yang dapat diamati. Dalam upaya untuk memahami lebih lanjut tentang alam semesta yang belum terlihat, para ilmuwan menggunakan berbagai model dan metode untuk memperkirakan perluasan dan struktur alam semesta. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melihat pola-pola yang diamati dalam alam semesta yang kita lihat saat ini. Melalui analisis pola ini, para astronom dapat memperkirakan dan memodelkan seberapa jauh alam semesta dapat meluas. Namun, meskipun telah dilakukan banyak penelitian dan pengukuran yang rumit, masih ada batasan dalam pemahaman manusia tentang alam semesta yang belum terlihat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan manusia untuk memahami secara menyeluruh hakikat alam semesta yang begitu luas dan kompleks. Sebagai umat manusia, kita harus mengakui bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta adalah Maha Kuasa dan Maha Besar. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami dan mengukur sejauh mana kebesarannya, kita dapat memperkuat keyakinan kita melalui penelitian dan pemahaman yang terus berkembang tentang alam semesta yang dapat diamati. Dalam menghadapi misteri dan kompleksitas alam semesta yang belum terlihat, kita diingatkan akan keterbatasan dan ketergantungan kita sebagai makhluk ciptaan. Allah sebagai Sang Pencipta memiliki pemahaman yang tak terbatas tentang alam semesta yang Dia ciptakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap merendahkan diri, mengagungkannya, dan mengimani bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang dapat kita pahami atau amati. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta dengan segala kebesarannya, tetapi juga menciptakan sesuatu yang lebih besar dan lebih agung dari seluruh ciptaannya. Itulah yang disebut dengan Arsy. Arsy adalah singgasana Allah yang menjadi pusat pengendalian segala persoalan makhluknya. Penjelasan tentang Arsy sangatlah menakjubkan. Dalam beberapa riwayat, Arsy digambarkan sebagai fisik yang memiliki bentuk. Allah menciptakan Arsy dari permata zamrud hijau dengan tiang penopang yang terbuat dari batu permata merah yakut. Arsy juga dilengkapi dengan 1000 bahasa yang digunakan oleh malaikat dalam memuliakan dan bertasbih kepada Allah. Namun kita harus menyadari bahwa Arsy tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia yang terbatas. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui ukuran sebenarnya dari Arsy kecuali Allah sendiri. Ukuran langit dibandingkan dengan Arsy ibarat kubah di atas padang Sahara yang luas. Dalam tafsir Al-Manar, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa Arsy bukan hanya kiasan belaka, tetapi merupakan ciptaan nyata yang memiliki materi dan fisik. Arsy merupakan tempat Allah untuk mengatur segala urusan makhluknya. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surah Yunus yang menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas Arsy untuk mengatur segala urusan. Keberadaan Arsy sebagai ciptaan Allah yang paling besar mengingatkan kita akan keagungan dan kebesarannya. Allah melebihi segala makhluk dan alam semesta yang ada. Dia memiliki kendali mutlak atas semua yang tercipta. Meskipun kita tidak dapat memahami sepenuhnya bentuk sejati dari Arsy, sebagai umat Islam, kita harus mengimani dan menghormati keterangan Allah dan Rasul-Nya tentang keberadaan dan kebesaran Arsy. Dengan memahami keberadaan Arsy, kita menjadi lebih rendah hati dan menyadari betapa kecilnya kita sebagai manusia di hadapan Allah yang Maha Besar. Dalam kesimpulannya, sangat jelas bahwa Allah memiliki kebesaran dan keagungan yang tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh akal manusia. Meskipun manusia dapat mengamati sebagian kecil dari alam semesta yang dapat diamati, seperti planet, bintang, dan galaksi, ukurannya masih sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan alam semesta. Pengetahuan dan teknologi manusia terus berkembang, namun batas alam semesta yang dapat diamati terus berubah. Meskipun demikian, dengan mengamati kebesaran dan keindahan ciptaan Allah, manusia diperintahkan untuk mengakui keberadaan dan keagungannya. Dalam menghadapi pertanyaan sebesar apa Allah, kita harus menerima keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita sebagai manusia. Kita harus mengimani bahwa Allah adalah Maha Besar, lebih besar dari segala yang dapat kita bayangkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.